Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan punten pisan teman-teman, kita postingnya agak malam atau yang memang malam hari ini saja gitu ya. Tadi pagi dan siang kita tidak posting karena Sabtu Minggu besok juga rada ada acara lain lah gitu ya, seernu hajat teman-teman. Jadi ya mungkin kita bagi-bagi waktunya saja. Nah ini juga buat teman-teman Bobotoh, mungkin sebagian besar sudah tidak sabar ingin menyaksikan pemain-pemain Persib Bandung berlaga walaupun bukan turnamen resmi gitu ya. Jadi masih turnamen pramusim di ajang Piala Presiden yang akan dimulai besok teman-teman, hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, dan partai pembukanya pun langsung Persib Bandung menghadapi Pot FC. Nah ini memang sangat dinanti-nantilah, bukan untuk mencari satu kebanggaan teman-teman. Perlu diingat juga Bojan Hodak di sini sudah menetapkan bahwa ajang pramusim ini bukan untuk mencari kemenangan saja, bukan untuk mencari hadiah, piala dan lain sebagainya, hanya untuk mencari chemistry permainan yang baik gitu ya antara para pemain Persib Bandung. Jadi memang dituntut untuk setidaknya mengakurkan lah satu dengan yang lainnya tuh ya, harus ngerti gitu ya gaya permainannya bagaimana sehingga bisa menerapkan pola skema yang akan digunakan di Liga 1 nantinya gitu. Jadi sekali lagi benang merahnya adalah Bojan Hodak tidak menargetkan apapun di Piala Presiden besok. Jadi jangan berekspektasi tinggi dan jangan mencela pemain teman-teman bila memang belum sesuai dengan yang kita harapkan permainannya, belum juga masih mungkin ada salah-salah passing, salah-salah pengertian dan lain sebagainya. Namanya juga uji coba. Jadi ya ajang Piala Presiden ini untuk Bojan Hodak kan sudah mengatakan bahwa tidak ideal karena kita menang saja gitu ya kemarin di Liga 1 dan diundang menjadi tuan rumah. Dan ya kalaupun bisa milih sih ya nggak ikutan lah gitu. Kalaupun mau ikutan tadinya kalau bisa milih lagi lebih baik di akhir Juli katanya diadakannya, bukan di awal Juli, karena kita juga kurang lebih baru 6 hari katanya ngumpulnya, baru ya ngumpul juga latihan seadanya gitu ya, belum yang bagaimana banget. Nah ini mudah-mudahan untuk melihat ya komposisi pemain Persib yang notabene 60% baru semua. Dan jangan salah juga, Pot FC besok juga banyak pemain asingnya yang baru, terutama ada Pato gitu yang sudah hijrah ke Pot FC, dan juga ya beberapa pemain yang mungkin pernah dihadapi Persib Bandung di ajang ACL 2 kemarin, termasuk Asnawi Mangku Alam gitu teman-teman. Nah ini akan menjadi pertarungan yang seru lah besok, dan sekali lagi jangan berekspektasi tinggi. Jadi anggaplah ini sebagai latihan resmi untuk Persib Bandung gitu ya. Ya setidaknya lawan tandingnya sudah langsung oke gitu. Jadi biar bisa kelihatan lah untuk skema permainannya nanti akan bagaimana. Nah bukan hanya itu saja teman-teman. Jadi dari Bojan Hodak yang mengatakan bahwa ya jangan terlalu serius menanggapi Piala Presiden, begitupun dengan pemainnya. Jadi sudah berulang kali katanya Coach Bojan ini mengatakan main santai saja, jangan terbawa beban, bahkan ya jangan terlalu kepikiran harus menang, harus juara dan lain sebagainya. Jadi main lepas saja, karena pemain juga sudah merasakan ya sudah gitu ya, kita juga belum mengerti satu dengan yang lainnya, sehingga ya besok akan bermain se-enjoy mungkin. Dan Bojan Hodak juga sudah mengatakan bahwa seluruh pemain diharapkan sudah bisa dimainkan gitu ya. Jadi tidak ada yang dicadangkan terlalu lama. Jadi besok akan dibagi-bagi nih. Mungkin babak pertama si A, babak kedua si B. Besok pertandingan selanjutnya menghadapi Dewa yang main dari babak pertama
pertama grup ini, babak kedua grup ini gitu ya. Jadi semuanya akan dicoba seluruh skema yang akan coba diterapkan di musim depan. Nah, ini juga menjadi ajang seleksi teman-teman, jangan salah. Pemain Persib selama bursa transfer belum ditutup, belum aman juga sebetulnya. Nah, besok akan dicoba seluruh pemain Persib oleh Bojan Hodak, yang mana ya terutama pemain-pemain lokal gitu ya. Dan kalau memang sudah lulus ya oke, kalau memang ada yang kurang atau bagaimana, ya besok akan dievaluasi oleh Bojan Hodak, sehingga ya nantinya ketika Liga 1 dimulai sudah betul-betul settle gitu ya. Ini pemain yang memang akan membela Persib Bandung. Nah, ini makanya masih rawan nih untuk beberapa pemain lokal di Persib Bandung yang saat ini ada, yang mana menurut Bojan Hodak juga tidak ada yang dispesialkan, tidak ada yang menjamin dia bakal main menjadi pemain utama gitu ya. Semuanya berkesempatan, makanya ayo bersaing di internal Persib sendiri gitu. Makanya ya jangan leha-leha lah gitu ya teman-teman. Itu yang pertama pesan dari Bojan Hodak, dan pemain pun sudah menyambut baik. Katanya pemain juga sudah akan bermain lepas dan sesuai dengan arahan saja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, siapakah yang tidak akan bermain di Piala Presiden besok? Seharusnya kan seluruh pemain bisa bermain teman-teman, termasuk pemain yang baru, Julio dan juga Ramon gitu ya. Tapi ya belum datang. Jadi ya kemungkinan kalaupun datang hari ini atau besok gitu ya, dimainkannya mungkin pada saat menghadapi Dewa United. Nah, ini juga ya dilihat dulu kondisinya, takut masih capek atau gimana. Kalau dipaksain main juga nantinya cedera atau sakit atau gimana lah gitu ya. Itu juga harus koordinasi dengan tim kesehatan atau tim dokter Persib dulu teman-teman ya. Kita mudah-mudahan lah dilihat dulu aja kondisi pemain-pemain yang akan atau yang baru akan bergabung, bahkan latihan pun belum gitu ya, Ramon dan Julio. Ya kita lihat nantilah, kalau memang sudah datang kemungkinan dikasih beberapa menit untuk pemanasan oleh Bojan Hodak, karena Bojan Hodak sudah menjanjikan ya pemain-pemain akan seluruhnya ditampilkan. Jadi ya ajang latihan resmi menghadapi lawan tanding yang lumayan keren gitu ya teman-teman. Nah, ini juga untuk pemain yang memang agak diragukan tampil, masih Rezaldi Hehanusa dan juga Kang Dado gitu ya. Jadi Dado juga di sini masih agak sedikit diragukan tampil. Jadi biar fullnya ya nanti aja lah pas Liga 1 gitu ya. Untuk pramusim ya lihat nanti gitu ya teman-teman. Baik, itu kabar baik. Yang kedua adalah besok katanya Persib Bandung akan memakai atau menggunakan jersey khusus Piala Presiden. Nah, ini juga jika memang biasanya ini mah teman-teman, musim kemarin Persib menggunakan jersey pramusim pada saat Piala Presiden, itu pun jersey yang akan digunakan pada saat di ajang ACL 2. Nah, apakah besok jersey khusus ini akan digunakan lagi pada saat kualifikasi ACL 2 nanti atau bagaimana? Nah, ini menarik teman-teman, karena Persib Bandung pun sudah membuka open order gitu ya, atau PO katanya, pre-order. Nah, ini ya mudah-mudahan lah jersinya sesuai dengan harapan kita, membawa keberuntungan gitu ya, atau dengan jersey yang baru, semangat baru, kemenangan baru juga teman-teman untuk Persib Bandung. Kita lihat besok jersey spesialnya bagaimana gitu teman-teman. Kalau memang sudah oke, ya sepertinya itu akan digunakan pada saat nanti gitu ya di kualifikasi ACL 2 teman-teman. Baik, nah selanjutnya apalagi, mungkin banyaknya pertanyaan gitu di sini. Kita bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman boboto semua aja. Baik, yang pertama, jadinya Persib asingnya 11 katanya Kang. Belum baru dikasih lampu hijau oleh Ferry Paulus, tapi kalau penentuannya nanti bagaimana ya, katanya mau ada RUPS tanggal berapa ya, tanggal 7 hari Senin mendatang gitu ya, Senin besok lusa. Besok ada RUPS dulu, rapat semua pengurus PT LIB, perwakilan PSSI, lalu juga seluruh pengurus dari Liga 1 gitu ya, dari yang punya klubnya. Nah, ini bagaimana kedepannya untuk ya banyaklah yang diobrolin. Salah satunya mungkin
menanyain dulu gitu ya bagaimana regulasinya kalau Persib Bandung dan Dewa United dikasih 11 pemain asing. Nah, regulasinya apakah memang nanti 11 pemain asing ini boleh dimainkan di liga khusus Persib dan Dewa, apakah tidak sirik gitu ya klub lain, atau memang boleh menggunakan 11 pemain asing tapi tetap yang diturunkan hanya 6 dari 8 pemain yang dipunyai. Kalau untuk Persib Bandung khusus 11 gitu ya. Jadi ya besok dilihat dulu lah regulasinya bagaimana pada saat RUPS gitu. Jadi ya Ferry Paulus baru memberikan lampu hijau kalau diterima oleh Persib, oleh Dewa dan oleh klub-klub Liga 1 yang lainnya. Persib dan Dewa boleh menggunakan 11 pemain asing, ya bagaimana regulasinya, apa yang disepakatinya dan lain sebagainya. Jadi ditunggu saja. Kalaupun tidak diperbolehkan ya sudah, tidak apa-apa. Jadi ya memang ini hanya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia saja, klub-klub sepak bola Indonesia di level Asia, karena biar nggak malu-maluin aja katanya gitu ya. Jadi bisa bersaing di level Asia gitu. Jadi ditunggu sampai dengan tanggal 7 Juli, hari Senin mendatang, keputusan RUPS-nya bagaimana. Lalu selanjutnya disiarkan TV naon Kang Piala Presiden teh? Indosiar dan juga live streaming di video.com gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ari Hen dikontrak seberapa tahun Kang di Persib teh? Hen sisa 2 tahun lagi kurang lebih sampai dengan 2027. Ya itu, saya tahu lah maksudnya nanyanya kemana, ya sampai 2027. Lalu Ramon dan Julio belum datang Kang Roni. Harusnya hari ini, apa nanti malam atau subuh atau sudah bagaimana gitu ya. Saya juga belum update karena baru pulang juga sehingga belum nanya-nanya. Jadi ya harusnya hari ini gitu ya. Hari ini ya besok mungkin bisa menyaksikan laga Persib Bandung. Pada saat menghadapi Dewa mungkin dikasih kesempatan main oleh Bojanoda. Kita juga nggak tahu lah. Nanti kita update lagi kalau memang ya sudah datang di Bandung gitu ya. Lalu ini mah langsung masuk ke menyapa aja lah. Ada bobotoh yang ingin nyapa dari bobotoh Pasir Salam, Cilograng, Banten. Wah ini mantap. Ada Sindang Palai Cigondewa, ada dari bobotoh Ciwidey, Majalaya, Lebak Wangi Kuningan, Viking Tarogong, bobotoh Sepuh, Cianjur, Margawati Garut, Cugenang Cianjur, bobotoh Jaksel, Majalengka Jatiwangi. Apalagi nih dari bobotoh Kulon Hadir, Bayung Bong Garut, Pasir Guyong Cianjur, Pasir Guyon Cianjur, Cikawet, Viking Banjaran, Manon Jaya Tasik, Margahayu Raya, Viking Sukanegara. Iya itu. Ada juga bobotoh Talaga. Wah ini mantap. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini teman-teman. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.